Hai, selamat pagi. Kamis manis datang lagi bersamaku Salvina Suryaningsih di Narasi Pagi. Biar semangat terboosting terus, kan weekendnya masih lusa nih, jadi jangan pada loyo dulu ya. Kita simak dulu sarapan informasi pagi hari ini. Di antaranya ada update gempa Cianjur. Kemudian ada lampu hijau pelaksanaan booster kedua buat para lansia. Ada juga nih kabar kontroversial dari dilantiknya Hakim MK baru oleh Presiden Jokowi. Terakhir ada Cristiano Ronaldo yang resmi dipecat dari Manchester United. Ada apa gerangan? Yuk langsung aja kita sikat, ini dia informasi selengkapnya. 3 hari usai gempa magnitudo 5,6 mengguncang Cianjur, Jawa Barat, ratusan gempa susulan masih terjadi. Gempa mengakibatkan longsor dan bikin jalan Cianjur, Jakarta lagi-lagi ditutup. Sedikitnya ada 161 kali gempa susulan yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat hingga Rabu 23 November 2022. Kekuatan gempa susulan bervariasi, mulai dari magnitudo 1,2 sampai magnitudo 4,2. Gempa susulan terakhir tercatat terjadi pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat dengan magnitudo 3,9 di kedalaman 1 km. Gempa dirasakan warga Warung Kondang, Sukaresmi, kemudian di Pacet, Cugenang, Ciherang, Kota Cianjur. Akibatnya, longsor pun kembali terjadi di Cugenang hingga menutup badan jalan. Ini yang membuat akses jalan Cianjur, Jakarta ditutup lagi. Hujan yang terjadi di wilayah Cugenang juga membuat material tanah hanyut terbawa air. Gimana situasi di lokasi gempa? Jurnalis narasi Jesselyn Giovanni dan juru kamera Isa Ansori bikin laporannya untuk kamu. Saat ini kami berada di Desa Ciberem, RT 4 RW 2, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat, salah satu kecamatan yang paling terdampak parah akibat gempa Cianjur kemarin. Kemudian jalur ini sebelumnya dilakukan buka tutup. Namun siang ini, 23 November, mulai dilakukan penutupan lalu lintas dari Cipanas ke Cianjur oleh polisi karena sedang dilakukan pembersihan sisa longsor. Selain itu juga dikhawatirkan akan adanya longsor kembali karena curah hujan dan juga sebelumnya pada jam 11.41 waktu Indonesia Barat kembali terjadi gempa sebesar 3,9 skala Richter. Belum jelas kapan jalan ini akan dibuka kembali, mengingat situasi hujan dan kewaspadaan akan longsor yang akan kembali terjadi. Untuk sementara, lalu lintas menuju Bogor dan Jakarta akan dialihkan melalui jalur alternatif Jonggol atau Sukabumi via Cibadak. Longsor susulan ini menyebabkan pencarian 30 warga yang diduga tertimbun material mesti dihentikan. Karena masih ada kekhawatiran bakal terjadi longsor susulan yang membahayakan keselamatan. Tak cuma itu, sejam berselang atau Rabu siang sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, gempa susulan kembali terjadi dengan magnitudo 2,8. Ini sempat bikin warga yang berada di tenda pengungsian berhamburan ke tanah lapang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri atau BMKG memprediksi gempa susulan ini kemungkinan baru akan berhenti sekitar 4 hari lagi. Hingga Rabu 23 November 2022, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat ada 271 warga yang meninggal dan ribuan orang terluka akibat gempa. Sementara itu, masyarakat yang mengungsi berjumlah 61.908 orang. Sedangkan rumah rusak total berjumlah 56.320 unit. Salah satu rumah sakit di Cianjur, Jawa Barat, RSUD Sayang, hingga Rabu 23 November 2022 masih merawat 27 pasien yang terluka. Semua pelayanan perawatan korban dilakukan di luar gedung, yaitu dengan menggunakan tenda. Sampai saat ini kebetulan ruangan itu outdoor semuanya. Karena kalau di indoor harus ada penelitian dari tenaga ahli bangunan. Kebetulan staf dari Kementerian PUPR udah konsolidasi dengan kami, koordinasi dengan kami dengan RSUD Sayang dari mulai kemarin juga mengadakan penelitian sejauh mana konstruksi bangunan ini layak apa tidaknya. Gitu aja. Jadi semua pelayanan itu di outdoor. Tapi untuk yang digunakan ini satu paling di gedung IGD. Duka Cianjur ikut menjadi perhatian dunia. Para pemimpin negara dunia telah menyampaikan bela sungkawanya. Di antaranya Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan
Ia langsung menelpon Presiden Jokowi. Ada pula Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak yang menyampaikan duka cita dan dukungannya bagi Indonesia lewat cuitan di Twitter. Kemudian Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyampaikan belasungkawa mendalam tepat di hari H saat terjadi gempa 21 November 2022. Lalu Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang bilang bakal siap membantu Indonesia. Teranyar juga ada ucapan duka dari Presiden Rusia Vladimir Putin yang disampaikan lewat Kedutaan Besar Rusia di Jakarta pada 22 November 2022 lalu. Gempa memang diprediksi masih akan terus terjadi. Penting nih untuk tetap waspada dan mengumpulkan informasi soal cara-cara bagaimana mengamankan diri saat gempa. Semoga cuaca mendukung agar proses evakuasi dan penanganan korban berjalan sesegera mungkin. Stay safe ya semuanya. Kakek, nenek, siap-siap ya. Kementerian Kesehatan udah kasih lampu hijau nih untuk vaksinasi booster kedua buat para lansia. Menyusul lonjakan kasus COVID-19 imbas merebaknya subvarian Omicron XBB dan BQ1, Kementerian Kesehatan menginstruksikan vaksinasi booster kedua untuk non-nakes, yakni kelompok lansia yang umurnya di atas 60 tahun. Kebijakan ini berlaku efektif sejak ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Maxiren Rondonobu, 22 November 2022 lalu. Jubir COVID-19 Kemenkes Muhammad Syahril bilang, kebijakan itu untuk kasih perlindungan tambahan kepada kelompok rentan seperti lansia. Ini karena pasien COVID-19 yang meninggal dunia mayoritas adalah masyarakat yang belum divaksinasi, lansia, dan orang dengan komorbid. Nah, buat para kakek nenek udah bisa nih disuntik vaksin booster dosis keduanya di tempat-tempat resmi, sekurang-kurangnya 6 bulan sejak suntik booster pertama. Skema dan jenis vaksin booster kedua yang diberikan menyesuaikan dengan jenis vaksin booster pertama. Nah, kalau di Provinsi DKI Jakarta sendiri, pemberian vaksin COVID-19 dosis keempat atau booster kedua untuk lansia ini sudah dimulai sejak Rabu 23 November 2022 kemarin. Langkah ini dilakukan usai Dinkes DKI terima surat edaran dari Kemenkes. Beberapa hari terakhir ini, kita semua tahu ya, kasus COVID-19 di ibu kota naik terus. Kepala Seksi Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi Dinkes DKI, Nabila Salama menyebut, penambahan kasus baru selalu di atas 1.000 per 1 November. Sebelumnya penambahan kasus di bawah 1.000. Per 23 November kemarin, jumlah kasus terkonfirmasi positif mencapai 1.501.582 kasus positif di DKI Jakarta. Kadinkes DKI Jakarta, Widya Stuti memprediksi puncak kasus COVID-19 subvarian baru ini bakal terjadi akhir November atau awal Desember 2022 mendatang. Anyway, terus gimana dengan pemberian vaksin booster kedua buat masyarakat seumur kita nih? Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi bilang, pihaknya menilai belum ada urgensi untuk pemberian vaksin dosis keempat bagi masyarakat umum. Makanya, sejauh ini belum ada instruksi terkait vaksinasi dosis keempat. Pihak Kemenkes juga menyebut masih mengejar target untuk vaksinasi booster pertama. Masih sekitar 66 juta orang loh yang belum divaksin booster 1. Porsi itu kurang dari 30% target capaian vaksinasi. Menurut data Kemenkes per 18 November lalu, jumlah kasus COVID-19 varian BQ1 di Indonesia telah mencapai 171 orang. Sementara subvarian XBB mencapai 130 orang. Gak hanya di Indonesia, tren kenaikan jumlah kasus COVID-19 juga terjadi di luar negeri. Di Cina, otoritas kesehatan kota Beijing bahkan sampai menerapkan penguncian wilayah atau lockdown secara parsial. Sejumlah fasilitas publik seperti taman, mal, museum, hingga sekolah pun ditutup pada Selasa 11 November 2022 lalu. Sampai-sampai nih, imbas lockdown dadakan di Cina, ratusan pekerja di pabrik Foxconn Technology Group, yaitu pabrik pembuat iPhone di kota Zhengzhou, berdemonstrasi pada Rabu 23 November 2022 kemarin. Mereka protes keras karena sudah hampir sebulan menjalani lockdown di dalam pabrik. Selain itu, gaji para pekerja pun disebut belum dibayar. Pegawai yang lebih dari 200.000 orang itu juga telah dipaksa untuk bertahan hidup dengan makan seadanya dan cari pengobatan sendiri. Imbas dari hal ini, Reuters bulan lalu melaporkan bahwa produksi iPhone di pabrik Zhengzhou merosot hingga 30% karena pembatasan COVID. Waduh, ngeri banget ya.
Tapi melakukan lockdown dadakan dengan jumlah obat dan makanan yang terbatas juga malah bisa membuat orang stres sebetulnya. Padahal stres juga bisa menyebabkan turunnya imun tubuh. Kalian mesti wajib prokes ketat ya dan jaga kesehatan jiwa raga. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Presiden Jokowi resmi melantik Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi menggantikan Aswanto yang dicopot oleh DPR. Mengangkat Profesor Dr. Guntur Hamzah, SHMH, sebagai Hakim Konstitusi, terhitung sejak saat pengucapan Sumpah Janji ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 November 2022, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Hakim Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Di hadapan Presiden Joko Widodo, Guntur Hamzah mengucapkan sumpah dan janji sebagai Hakim Konstitusi Rabu pagi 23 November 2022 kemarin. Ia dilantik untuk menggantikan Hakim Konstitusi sebelumnya, Aswanto, yang mendadak diberhentikan oleh DPR pada 29 September 2022 lalu. Sudahlah pencopotan Aswanto mendatangkan pro dan kontra, apalagi sekarang Presiden sudah resmi mengangkat penggantinya. Terlebih, pelantikan ini digelar saat berbagai pihak mendesak Presiden agar menolak keputusan DPR tersebut. Pencopotan Aswanto sendiri dinilai syarat dengan unsur politik. Sebab nih, agenda sidang penghentian Aswanto terkesan janggal, di mana proses pengambilan keputusan terhitung sangat cepat dan tak ada dalam agenda rapat internal Komisi 3 DPR RI. DPR kemudian menunjuk Guntur Hamzah yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi menggantikan Aswanto. Ketua Komisi 3 Bambang Wuryanto sempat berdalih pencopotan ini akibat kinerja Aswanto yang dianggap mengecewakan, sebab Aswanto kerap menganulir produk hukum yang digagas oleh DPR. Kuatnya desakan masyarakat pun terbukti dari derasnya kritikan yang datang. Salah satunya dari Direktur Pusat Studi Hukum Konstitusi atau PSHK Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Dian Kuspratiwi. Dian bilang ada rentetan proses inkonstitusional dalam pelantikan Guntur Hamzah. Di antaranya, DPR enggak punya kewenangan dan hak untuk mengusulkan pemecatan hakim. Selain itu, DPR melakukan intervensi terhadap kekuasaan kehakiman. Hal senada juga disampaikan oleh bagian dari koalisi masyarakat sipil, yaitu Indonesia Corruption Watch, yang mendesak Presiden membatalkan pelantikan Hakim MK Guntur Hamzah. Meski dilantik di tengah kontroversi, Guntur pun menegaskan ia akan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Saya justru mohon doanya saja, teman-teman semua media, ya para teman-teman jurnalis, untuk mohon doakan semoga saya bisa menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Infonya pasca Bapak akan dilantik ini akan ada Hakim Konstitusi yang mundur, Pak? Oh, saya belum tahu, belum dapat informasi menyangkut itu. Menanggapi polemik yang ada, pihak istana ikut buka suara. Menteri Sekretaris Negara Pratikno bilang, Presiden cuma menjalankan kewajiban administratif dan gak punya kuasa untuk mengubah keputusan DPR RI tentang penggantian Hakim MK tersebut. Ia menambahkan, secara administrasi negara, Kepres pengangkatan Guntur Hamzah itu sudah ditandatangani Presiden Jokowi sejak 3 November 2022 lalu. Namun, karena kesibukan Presiden dalam berbagai agenda internasional, agenda pengucapan Sumpah Guntur Hamzah baru dilakukan Rabu kemarin. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD bilang, apa yang dilakukan Jokowi sudah sesuai prosedur. Karena Presiden harus menindaklanjuti surat yang diajukan DPR, termasuk keputusan DPR mencopot Aswanto dari jabatan Hakim MK dan digantikan oleh Guntur. Pelik memang. Karena ini menyangkut orang yang punya jabatan dalam menegakkan konstitusional hukum yang salah satu fungsinya melakukan pengujian terhadap undang-undang. Ini kabar mengejutkan atau malah yang ditunggu-tunggu ya. Datang dari Old Trafford nih, Manchester United yang berjuluk Setan Merah ini resmi mendepak pesepak bola kondang Cristiano Ronaldo. Waduh, kenapa tuh? The club. At the senior executive level? Yes, that I felt betrayed. And you think they're trying to get rid of you? Honestly, I shouldn't say that, I don't know, but listen,
I don't care. People should listen the truth. Yes, I feel betrayed, and I felt that some people that don't want me here, not only, yes, they didn't believe you. They believe you, but in the same way, they are there. And never is ever gonna change the health of my family for the football. Never. Now or... Ya, wawancara dengan jurnalis Inggris Piers Morgan yang mengudara pada 16 dan 17 November lalu itu yang jadi buntut dipecatnya Cristiano Ronaldo dari Setan Merah. Per kemarin, 23 November 2022, Manchester United resmi memutus kontrak lebih awal dengan bintang sepak bola itu. Memang, keputusan ini merupakan kesepakatan dari kedua pihak ya. Dalam wawancara 90 menit dengan Piers Morgan di Talk TV, Ronaldo memang banyak curhat nih soal pengalamannya bermain di Setan Merah itu. Wawancara kali ini nggak cuma curhat ya, tapi banyak yang menganggap Ronaldo kasih sejumlah pernyataan kontroversial yang menyenggol berbagai pihak di klub MU, mulai dari manajemen, pelatih, hingga pemain. Ronaldo merasa dirinya telah dikhianati oleh MU dan yakin mereka berusaha membuatnya pergi dari klub. Ronaldo juga mengklaim gak ada kemajuan signifikan dari MU sejak Sir Alex Ferguson pensiun pada musim panas 2013. Nama Wayne Rooney dan Gary Neville yang juga legend di MU aja ikut dibawa-bawa dalam wawancara itu. Ia bilang keduanya cari panggung dan gak menganggap keduanya sebagai teman. The Glazers, pemilik saham terbesar di MU pun disorot oleh pemain berusia 37 tahun itu. Ia bilang mereka cuma peduli sama urusan komersial alih-alih prestasi klub. Ronaldo juga bilang dirinya gak menghormati manajer MU Erik ten Hag. Soalnya pelatih asal Belanda itu gak menunjukkan rasa hormat kepadanya. Di dalam perjalanannya, hubungan Ronaldo dan ten Hag emang gak berlangsung harmonis. CR7 sering ngambek, soalnya dirinya kerap di bangku cadangkan dan sempat menolak dimainkan sebagai pemain pengganti saat melawan Tottenham Hotspur pada 20 Oktober 2022 lalu. Usai dipecat sama MU, Cristiano pun masih buka suara. Dia bilang dirinya mencintai MU dan para penggemarnya. Namun sudah cukup waktu bermain dengan The Red Devils dan bakal cari tantangan baru. Sementara, pihak Manchester United sendiri berterima kasih atas kontribusi Ronaldo selama 2 periode merumput di Old Trafford. Seolah mau menyindir keputusan manajemen MU yang memutus kontraknya, Cristiano Ronaldo pamer jam tangan mewah baru yang merupakan hasil kolaborasi dengan watchmaker Swiss Jacob & Co. Usut punya usut, bagian dalam jam tangan itu memuat gambar Ronaldo ngegolin buat Real Madrid saat kontra Manchester United. Nah, setelah resmi berpisah dengan MU, CR7 akan meninggalkan Old Trafford lebih awal 7 bulan dari kontrak. Jadi awalnya itu kontrak dia baru habis akhir Juni 2023. Tapi dengan keputusan ini, maka Ronaldo bebas untuk menandatangani kontrak dengan klub lain. Selama bersama MU, Ronaldo telah mencetak 145 gol dalam 346 laga sejak meninggalkan Juventus untuk kembali bergabung bermain di Old Trafford pada 2021. Kabar yang juga nggak kalah mengejutkannya lagi nih, nggak lama pasca pemutusan kontrak Ronaldo, kali ini datang dari keluarga Glazer. Pemilik saham mayoritas MU asal AS itu mengumumkan sepakat menjual saham klub asal Inggris itu. Atas hal ini, Dewan Direksi Klub Setan Merah itu terbuka akan investasi dan penjualan klub. Syaratnya nih, calon investor kudu punya visi mengembangkan klub, diantaranya seperti bangun stadion dan infrastruktur klub. Seperti diketahui, saham MU telah dikuasai oleh keluarga Glazer sejak tahun 2005. Namun, mereka kerap didesak mundur karena dianggap gagal bawa raksasa Liga Inggris itu berkembang. Minat beli? Nih, bocoran harganya diprediksi tembus 9 miliar pound atau setara 172 triliun rupiah. Bisa dicicil nggak ya? Waduh, kabar ini pasti cukup mencengangkan buat para pecinta sepak bola. Tapi, apapun keputusannya, kita berharap semoga ini yang terbaik bagi semua pihak ya. Dan good luck juga nih buat Bang Ronaldo ke depannya. Wah, nggak berasa seluruh menu sarapan informasi sudah disajikan buat kamu. Semoga bisa menjadi bekal informasimu untuk menjalani hari ini ya. Kita ketemu lagi besok di jam 8 pagi, tentunya hanya di Narasi Pagi, live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Sehat-sehat, semangat, dan bahagia. Bye-bye!